Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, kelas A1R1 Akuntansi dengan nomor NPM 200200024. Saya akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Saiful Fahri SPD ME SY. Baiklah, kita langsung ke topik pembahasannya ya teman-teman. Pembahasan ujian soal nomor 2. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditujukan oleh persamaan TC sama dengan 2 Q pangkat 2 dikurangi 24 Q ditambah 102. Pertanyaannya adalah, tentukan yang A, pada tingkat produk berapa unit biaya total TC ini mencapai minimum. Yang B, hitunglah besaran biaya total minimum tersebut. Kemudian yang C, hitung persamaan biaya tetap FC, biaya variabel VC, biaya rata-rata AC, biaya tetap rata-rata AFC, dan biaya variabel rata-rata AVC pada tingkat produksi tadi. Kemudian yang D, seandainya dari kedudukan ini produksinya dinaikkan 5 unit, berapa besarannya nilai biaya marginal atau MC? Ini adalah pembahasan soal bagian A. Nah, pembahasannya adalah biaya total minimum dapat diperoleh dari TC sama dengan 0, di mana TC merupakan turunan pertama dari fungsi TC. Diketahui fungsi biaya total adalah TC sama dengan 2 Q pangkat 2 dikurangi 24 Q ditambah 102. Maka biaya total minimum yang dicapai saat jumlah output adalah Q-nya ya. TC sama dengan 2 Q pangkat 2 dikurangi 24 Q ditambah 102. TC sama dengan 4 Q dikurangi 24. 0 sama dengan 4 Q dikurangi 24. 24 sama dengan 4 Q. 6 sama dengan Q. Nah, kenapa Q-nya itu 6? Karena 24 ini dibagi 4, jadi hasilnya adalah 6. Nah, biaya total minimum dicapai saat jumlah produksi sebanyak 6 unit. Besarnya biaya total minimum tersebut adalah, sudah kita ketahui ya Q-nya, bahwa Q-nya itu adalah 6. Ya. TC sama dengan 2 Q pangkat 2 dikurangi 24 Q ditambah 102, di mana 2 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurangi 24 dalam kurung 6 ditambah 102. Nah, kemudian 72 dikurangi 144 ditambah 102. Nah, teman-teman, ini pembahasan soal bagian yang C ya. FC-nya sudah kita ketahui yaitu 102. Nah, kita akan mencari VC, AVC, TC, AFC, dan kemudian yang terakhir adalah AC. Nah, untuk VC-nya kita tinggal masukin aja nih, karena Q-nya sudah kita ketahui ya. Kalau Q-nya adalah berapa? 6. Iya, betul. Nah, VC-nya sama dengan 2 Q di pangkat 2 dikurangi 24 Q. Nah, sama dengan 2 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurangi 24 dalam kurung 6 sama dengan min 72. Kemudian AVC-nya, VC dibagi dengan Q ya teman-teman. Nah, VC-nya tadi berapa? Min 72. Q-nya tadi berapa? 6. Jadi sama dengan, tinggal kita bagi aja ya. Min 72 dibagi dengan 6 sama dengan min 12. Kemudian yang TC-nya, VC ditambah dengan FC. Nah, VC-nya tadi min 72 ditambah dengan FC. FC-nya tadi kan 102 ya, sama dengan 30. Kemudian ada AFC-nya nih. AFC-nya FC dibagi dengan Q. FC-nya tadi kan 102
dibagi dengan Q-nya itu 6. Jadi hasilnya 17. Kemudian yang terakhir ada AC. AC rumusnya apa sih? Rumusnya itu ada TC dibagi dengan Q. Nah, TC-nya itu tadi berapa? 30 dibagi dengan Q. Q-nya itu kan 6. Nah, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Nah, teman-teman, ini adalah pembahasan soal bagian D, yaitu TC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurangi 24Q ditambah dengan 102 sama dengan 2 dalam kurung 11 pangkat 2 dikurangi 24 dalam kurung 11 ditambah dengan 102. Kenapa sih kok bisa jadi 11? Nah, jika produksi dinaikkan 5 unit ya, maka Q-nya menjadi 11. Jadi yang tadi Q yang sebelumnya itu kan 6. 6 ditambah 5 jadinya 11. Nah, kita lanjut ya. Kemudian 200. Nah, kita hasilkan dulu nih teman-teman. 242 dikurangi 264 ditambah 102 sama dengan 80. Kemudian MC-nya atau MC-nya sama dengan kemudian yang selanjutnya itu ada MC. Nah, MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q sama dengan 80 dikurangi dengan 30 dibagi 11 dalam kurung ya, 11 dikurangi 6 sama dengan 50 dibagi dengan 5 yaitu 10. Nah, jika produksi dinaikkan 5 unit nih teman-teman, maka Q-nya naik ya. Maka Q-nya itu 5. Nah, ditambah yang sebelumnya itu 6 ditambah dengan 5. Kemudian, maka nilai MC yang diperoleh juga menjadi 10. Kemudian soal selanjutnya yaitu ada nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya, praktik pasar persaingan sempurna sangat jarang nih dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna sehingga bentuk pasar ini sangat jarang kita jumpai. Nah, ciri-cirinya apa saja nih teman-teman? Nah, ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna itu satu, banyak penjual dan pembeli nih. Kemudian yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Yang kelima, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Yang keenam, kebanyakan perusahaan kecil atau mikro. Berikut tadi adalah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan juga jangan lupa untuk